Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuhana Siti Ubun, NIM 19030306067, kelas B, Prodi Sosiologi, semester 5, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan review buku yang berjudul Kekuatan dan Protes. Jadi bagian pertama dalam buku ini yaitu tentang teori kekuatan para pengunjuk rasa, yang mana berfokus bagaimana kita memahami tuntutan pemprotes dan penggunaan sumber daya oleh mereka yang tersedia untuk mereka. Bab ini juga ditulis oleh Galo Cruz dan Rombrek da Lopez yang menarik perhatian pada kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali bagaimana kekuasaan diteorikan dalam mengambil contoh dari seluruh dunia. Bagian ini juga membahas tentang bagaimana budaya membentuk cara pemprotes membingkai pesan mereka dan memilih strategi mereka berdasarkan potensi sumber kekuatan mereka sendiri. Bagian ini juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana dan mengapa pemprotes berhasil melawan pemerintah yang awalnya tidak mau memberikan konsesi. Berfokus pada pemberontakan musim semi Arab di Tunisia, Mesir, dan Libya, penulis memeriksa lebih dari 3.500 foto yang diambil selama protes untuk mengidentifikasi tuntutan individu seperti yang digambarkan pada tanda dan melalui simbol visual lainnya. Mereka menemukan bahwa pesan anti pemerintah yang diungkapkan oleh pemprotes berfokus pada pemerintah yang merampas warganya dari apa yang mereka yakini sebagai hak mereka. Ini mengarahkan penulis untuk mengembangkan kerangka utama reklamasi, di mana orang-orang menuntut agar pemerintah mengembalikan hak curian atau memenuhi janji yang tidak terpenuhi. Yang berikut, kekuatan lembaga dan tradisi. Pada bagian ini mengkaji kemampuan sebuah institusi untuk mempertahankan kekuasaan, meskipun oposisi luar biasa menunjukkan bahwa sumber-sumber kekuatan institusional tidak selalu segera terlihat. Erikson dan Robert van der Breck fokus pada pemerintahan apartheid Afrika Selatan dan lembaga yang sudah lama diakui sebagai tidak sah oleh mayoritas Selatan, populasi Afrika, dan komunitas internasional. Menantang dominasi pemahaman yang kuat bahwa anak haram melahirkan ketidakstabilan politik dan merupakan katalisator perubahan rezim, Scone dan Van der Breck menyoroti bahwa rezim apartheid tetap berkuasa selama beberapa dekade. Meskipun ada pertentangan nasional dan internasional, berdasarkan berbagai laporan media, catatan pemerintah, PBB transkrip, dan memoir yang diterbitkan oleh aktor kunci, mereka memeriksa munculnya Partai Nasional yang berkuasa pada akhir tahun 1940-an. Keberhasilannya dalam mempertahankan kekuasaan untuk dekade dan kekalahannya dalam pemilihan semua ras pertama pada tahun 1994. Daripada fokus pada faktor individu seperti tekanan internasional atau resesi ekonomi, penulis mengsintesis berbagai kekuatan ini untuk menganalisis efek kumulatifnya pada kekuasaan rezim. Bagian pertama yaitu teori kekuatan protestor. Beberapa negara menghadapi resepsi brutal melibatkan beragam konstituen, sukses menyerah dalam menjatuhkan rezim otoriter, tidak memiliki pernyataan diri yang kuat kepemimpinan organisasi, dan meletus sebagai kejutan bagi sebagian besar nasional dan pengamat nasional. Karena itu, mereka memerlukan penyelidikan lanjutan oleh sosialis analisis gerak. Salah satu cara untuk mulai memahami bagaimana marginalisasi membentuk mobilisation adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang bagaimana berapa pelajaran yang telah kita pelajari dari studi tingkat konflik yang paling umum. Tidak semua konflik itu sama.
Namun beberapa konflik terungkap antara pesaing yang sebanding. Yang lain memperdalam kekuatan yang sudah sangat dalam kesenjangan. Beberapa berkembang dengan cepat, yang lain tumbuh perlahan dan membutuhkan waktu puluhan tahun atau lebih untuk menyelesaikannya. Beberapa konflik memakan seluruh masyarakat, lainnya dikelola dengan hati-hati dalam insiden terisolasi dan ditargetkan. Bagian kedua, kekuatan lembaga dan tradisi. Bahkan di tingkat lokal, gerakan yang mendukung pemburuan paus tidak akan ada tanpa sumber daya tradisional. Tetapi banyak sumber daya ini dikembangkan dalam episode konfrontasi pertemuan daging ikan paus yang terjadi di luar tahun 2005. Pertemuan IWC di Ulsan mengilustrasikan peran OMS dan pentingnya tindakan antara gerakan dan gerakan balasan melalui jembatan bingkai yang terjadi. Kebangkitan pemburuan paus Ulsan mampu menggabungkan bingkai kunci dari mobilisasi anti pemburuan paus, termasuk pariwisata paus yang berkelanjutan. Ini menghasilkan promosi memori sosial yang diromantisasi tentang pemburuan paus di Paus Museum dan kompleks wisata zona budaya paus, yang kondusif untuk meningkatkan konsumsi daging ikan paus. Pilihan tentang pembingkaian mungkin bertentangan dengan perasaan dan naluri aktivis, tetapi disonisasi yang dihasilkan dalam interaksi tatap muka dengan gerakan memungkinkan untuk memilih dari bingkai dan norma secara selektif dan cara strategis. Ini diilustrasikan dengan cara Greenpeace memilih untuk mendukung hak komunitas pemburuan paus Jang Saengepo untuk pengembangan masyarakat. Dalam proses politiknya teori MC Adam tahun 1982 menunjukkan bahwa gerakan sosial yang menargetkan negara dapat berhasil ketika peluang politik ada, sumber daya ada tersedia untuk penantang, dan peserta potensial mengalami pembebasan kognitif. Bab ini berkontribusi pada literatur lain di luar aktivisme kampus, termasuk sastra tentang agama dan gerakan sosial. Ulama agama dan gerakan sosial tentu telah mendokumentasikan bahwa kelompok agama telah memainkan peran kunci dalam banyak gerakan sosial di Amerika Serikat. Dan bab ini menegaskan temuan bahwa kelompok agama dapat bermain peran kunci dalam gerakan perubahan sosial. Namun bab ini berinovasi dalam hal ini sastra dan juga mengungkap dampak gerakan kebebasan beragama terhadap kelompok Kristen yang berpartisipasi di dalamnya. Jenis pertanyaan yang jarang dibahas di literatur tentang agama dan gerakan sosial. Pada kasus ini, keputusan Van der Beert untuk secara resmi merevisi kebijakan non-diskriminasi. Setelah Christian organisasi mempertanyakan interpretasi Van der Beert tentang itu, berarti bahwa yang diperebutkan kebijakan sekarang dikodifikasi. Selanjutnya, komunitas iman Kristen di Van der Beert sendiri mengalami keretakan dan ketegangan. Dengan 11 organisasi agama meninggalkan kampus dan dengan banyak organisasi agama baru saling marah. Akhirnya banyak organisasi dan pemimpin Kristen di Van der Beert melihat reputasi mereka rusak karena asosiasi dengan penyebab yang tampaknya anti-gay. Penelitian di masa depan mungkin mempertimbangkan sejauh mana komunitas agama dipengaruhi oleh keterlibatan dalam jenis gerakan lainnya. Akhirnya penelitian ini juga berbicara pada literatur yang berkembang tentang kebebasan agama, isu-isu di Amerika Serikat. Kelompok agama dan terutama Kristen konservatif secara aktif memobilisasi bersama kelompok-kelompok konservatif politik di negara Amerika untuk mempromosikan pengecualian agama untuk kebijakan dan hukum non-diskriminasi. Namun, penelitian tentang isu kebebasan agama cenderung berfokus pada opini publik, yakni bagian kajian
pemantau oleh birokrat dan sengketa hukum. Dalam memfokuskan pada contoh kasus mobilisasi kebebasan beragama dan dalam menggambarkan peran kelompok-kelompok Kristen yang bermain dalam gerakan itu, studi ini juga memberikan wawasan tentang strategi kelompok Kristen yang terlibat dalam gerakan kebebasan beragama dan menyoroti tantangan dan risiko yang mungkin dihadapi kelompok Kristen saat mereka memobilisasi dalam mendukung kebebasan beragama. Baik, sekian saja penjelasan saya mengenai review materi kekuatan dan protes. Sekian dan terima kasih.